Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang memikirkan dirimu malam ini. Jadi, kira-kira ini siapa yang em, malam ini sebelum tidur mikirin kamu dulu, berharap untuk memimpikan dirimu. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif. Oke, aku bakalan ganti judulnya deh. Jadinya, ini siapa yang berharap untuk memimpikan dirimu? Jadi, um, ini bakalan menjadi reading untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi perlu kamu ingat yang namanya collective reading ini bisa resonate, bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. Setiap readingan yang aku berikan di YouTube, aku menggunakan itu untuk niat memberikan energi positif dan membantu memberikan kamu perkembangan, memberikan kamu sebuah bahan untuk bisa introspeksi, untuk bisa memahami dan menelaah situasi. Jadi kamu juga harus tahu nih, secara realita kehidupan kamu itu seperti apa. Jadi agar bisa pesan aku tuh membantu. Bukan hanya untuk menghayal-menghayal aja ya, walaupun this is fun reading, tapi tetap ada beberapa pesan yang memang untuk kamu berkembang. So, untuk kalian yang dengar suara kucing, my cat say hi. Kucing aku sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Cuman memang every time aku buat readingan ini kolektif, energi yang datang tuh kan banyak. The cat is sensitive, jadi itu kayak biasanya mereka ngasih alert. Dan selain itu mereka tuh juga caper. Kalau aku keluar baru pada diem. So, untuk yang worry nggak perlu worry, tenang. There's great guide, angelic fun power like God and goddesses. I listen my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to several people who watch this video. Beda sama pick a card dimana kamu membutuhkan intuisi untuk memilih. Kalau yang namanya general reading, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. Ini biasanya oke. There's great guide, angelic fun power like God and goddesses. Give permission and protection to several people who watch this video. Oke. So give permission and protection to several people who watch this video. Unless I make I can speak the truth. Perlu diingat, setiap readingan yang aku buat itu aku memberikan energi healing. Jadi kamu ngerasa ngantuk-ngantuk, ngerasa pengen tidur, diterima aja energinya. Berarti energi healingnya bekerja. Tell me about the people who watch this video card energy. Ada Ace of Wands, ada energi Fire, energi Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada energi Virgo, Taurus, and Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan jangan terpaku sama zodiaknya, tapi dari sifat. Jadi di sini ada Earth sign and Fire sign yang bergabung. Kamu orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang berprinsip, orang yang berpegang teguh sama keyakinan kamu. Kamu juga orang yang confidence. Di sini penuh dengan confidence, percaya diri. Jadi ada sebuah energi percaya diri yang tumbuh. The Sun itu energi burst of energy, dimana energi kamu tiba-tiba teng nyala. Contoh kayak gini deh, kayak lagi santai-santai terus kamu minum kopi 1 liter terus benar-benar langsung melek dan gak bisa tidur. Nah, energinya seperti ini. Jadi lagi banyak energi dan penuh dengan vitalitas. Terus kalau aku lihat di sini lagi fokus sama kerja. Fokus sama meniti karir, fokus sama membuat jadwal soal kehidupan, buat planning. Aku ngeliatnya di sini ada energi Ace of Wands. Ace of Wands itu bisa dibilang ini energi orang-orang yang mempunyai gairah yang timbul. Ini ada yang secara datangnya tiba-tiba gairahnya. Bisa akan sesuatu hal, bisa akan untuk seseorang. Jadi kalau yang namanya Ace of Wands itu adalah sesuatu yang tumbuh. Kayak batangan gak sih itu? Kayak tongkat. Di tongkatnya di sini kan ada sesuatu yang natural tumbuh. Jadi
passion yang kamu punya, gairah yang kamu punya, itu datangnya tuh bukan sesuatu paksaan. Jadi di sini ada bakat yang tumbuh, atau kamu mengetahui ternyata kamu bisa ini ya, ternyata kamu bisa itu ya. Jadi ada skill baru yang kamu punya, terus kamu asah skill itu, lalu memberikan kamu kehangatan dan kebahagiaan. Nah di sini karena ada Eight of Pentacles, cuman saran dari aku, gak apa-apa kerja, gak masalah fokus sama kerjaan, gak masalah fokus untuk finansial dan karir, tapi kita punya raga, kita punya badan itu harus istirahat loh. Jadi hidup ini lebih baik balance dibanding terlalu. Saat kamu terlalu sibuk, terlalu fokus ke pekerjaan, di situ akan ada sesuatu hal yang tidak seimbang, dimana ketidakseimbangan itu akan menjadi ibaratkan jadi bumerang untuk diri sendiri. Misalnya kamu punya uang banyak, kamu punya finansial yang banyak, tapi tidak dibarengin sama menikmati dan istirahat, ya sama aja. Buat apa? Gitu. Dari The Sun sendiri di sini kan ada energi menikmati sebuah keadaan. You have a simplicity, dimana pola pikir yang simple akan memberikan kamu kebahagiaan. Kamu bahkan akan bahagia untuk melihat sinar matahari, menghirup udara. Untuk menghirup udara pun kamu akan ngerasa bahagia. Jadi di situ ada rasa bersyukur yang luar biasa, di mana sisi bersyukur kamu itu akan memberikan dampak yang positif. Jadi passion yang ini akan semakin tumbuh. Sama seperti tumbuhan, kita punya badan, kita punya jiwa, kita punya diri kita sendiri, kayak your higher self itu kan terus berkembang ya. Dimana berkembang itu kita harus nurturing. Yang namanya nurturing itu sama kayak tumbuhan, kita memupuk itu, memberikan sinar matahari. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus konsumsi. Konsumsi bukan secara harafiah konsumsi untuk makan, tapi ada sesuatu hal yang harus kamu istilahnya berikan ke diri sendiri. Ini bisa knowledge, bisa pola pikir, bisa keyakinan, bisa doa, dan segala macam apapun itu ya, yang bentuknya memang untuk memberikan booster untuk kamu diri kamu berkembang. So ini energi kamu. So aku bakalan lihat dari pesan higher self dirimu. Their spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses, message from their higher self for the people who watch this video. Kebanyakan gak sih? Message from their higher self, ada Krishna devotion, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Sebentar. Oke. Jadi sebenarnya komitmen kamu untuk menjalani kehidupan ini dari segi karir, finansial, apapun itu ya, aspek-aspek kehidupan, entah itu spirituality atau itu percintaan, komitmen kamu di situ sudah dihargai. Semesta akan memberikan kamu sesuatu hal yang tidak terhingga. Sesuatu hal yang kamu pun sebenarnya menginginkan hal itu, karena di sini ada guidance. Jadi guidance itu diberikan saat kamu tahu kamu arahnya kemana. Nah di sini percaya sama spiritual guidance kamu. You are loved unconditionally, dan kamu tuh dicintai tanpa ada batasnya. Jadi istilahnya semesta memberikan kamu cinta itu unlimited. Tinggal kamu bisa merasakannya atau tidak. Ada Hilarion Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge, and heal. Your light can support others. Hargain dirimu sendiri. Kamu punya sisi sensitif. Itu bukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang akan membantumu. Retreat to recharge, it means yang aku bilang, kita tuh punya badan, dimana kamu punya keinginan harus disamain sama badan kamu. Jiwamu juga harus disamain sama badanmu. Badan yang sehat butuh istirahat. Terus di sini, your light can support others. Jadi hal positif yang kamu punya bisa mensupport orang lain. So, aku bakal langsung lihat tentang energi orang tersebut ya. Siapa yang memikirkanmu malam ini? Who is this person?
that think about you this tonight. Think about you tonight. Ada Ace of Swords, ini orang yang baru komunikasi sama kamu. Dia nyaman banget sama dirimu. Ada Four of Wands, dia ngerasa kayak mirror sama kamu. Ini tidak ada dia adalah sosok dari segi fisik, dari segi luarnya dulu ya. Secara finansial dan keuangan dia bagus banget, penuh dengan abundance. Istilahnya dia tipe orang yang kerjanya dikit tapi duitnya banyak. Dia adalah sosok orang yang mengasihi, mengayomi. Dia punya sisi sensitif yang bagus. Jadi istilahnya dia mengerti harus seperti apa di dalam percintaan, harus seperti apa cara untuk memperhatikan. Terus yang aku lihat di sini, karena energi abundance, istilahnya dia punya kemakmuran dan kesuburan. Jadi kamu berhubungan sama orang yang secara vitalitas pun sedang subur-suburnya. Energi The Empress itu selalu ngomongin soal secara fisik orang ini indah. Dia suka berpakaian indah, dia suka keindahan di rumahnya, dia suka hal-hal yang berbau bunga-bungaan atau tanaman. Nah, terus di sini juga ada orang-orang yang punya power. Power itu bisa dalam arti secara harafiah di keadaan sosialnya dia ya, punya kedudukan yang bagus atau dia punya influence yang bagus. Terus kalau aku lihat di sini orang yang kreatif, penuh dengan harmoni. Jadi istilahnya kemanapun dia pergi, sebenarnya dia memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Terus very sensual person. Jadi orangnya cukup sensual, cukup menggoda secara seksual ya. Orang ini dari Four of Wands sendiri ada mirroring sama kamu. Jadi kamu bisa mempunyai konsep percintaan yang sama atau pernah mengalami pengalaman percintaan yang sama. Aku ngelihatnya dia itu seperti bercermin sama kamu, kamu seperti bercermin sama dia. But yang namanya The Four of Wands itu adalah seseorang yang mempunyai apa yang diyakinin sama kamu yakinin tuh sama. Jadi kayak ada kayak kamu ibaratkan kayak rumah pilar. Dia bisa membangun suatu hubungan karena ada equality kamu sama dia. Terus di sini juga kalau aku ngeliat dari Four of Wands sendiri, kalau kamu nanya orangnya seperti apa, dia orang yang sangat kokoh. Dia orang yang stabil, pemberani. Orangnya juga istilahnya dia itu tidak takut dengan keadaan di depan seperti apa. Dia orang yang sangat berani. Dari The Ace of Swords, dia masih menggunakan logika. Dia orang yang pintar komunikasi, skill komunikasinya juga bagus. Tapi dari The Strength, dia orang yang kalau udah nyaman, dia mudah ditundukkan. The Strength itu kamu bisa berhubungan sama energi Leo. Di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Terus di sini juga ada energinya Aries, Sagittarius, terus Libra and Pisces. Di sini aku melihat dia adalah sosok orang yang mengutamakan kebebasan juga. Dari The Strength itu kita pasti ngomongin soal authority ya. Jadi yang dari aku bilang powernya dia bagus. Dia bukan tipe orang yang kalau misalnya kerjaan itu suka di bawah orang lain atau suka di dalam suatu grup. Dia lebih sukanya menjadi dominan. Seseorang yang dominan. Penuh dengan passion. Terus aku juga lihat dia orang yang percaya akan cinta. Terus juga potensinya banyak banget nih orang. Very clear person ya. Kalau ngomongin soal Ace of Swords sama The Strength, tujuannya itu clear. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak aduh aku gak tahu mau apa, jadi kamu akhirnya kegantung. Enggak, dia orang yang pasti gitu. So aku bakal lihat dari sini. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like that, Goddesses. I'm releasing my ego so I can speak the truth, give information and protection to see through this person for the people who watch this video who is thinking about them tonight. Ada the King of Pentacles. Another four of Wands.
Bisa dibilang kamu sudah mengenal orang ini ya. Ini bukan orang yang asing, karena kalau yang namanya Four of Wands itu the energy itu face to face. So aku nggak tahu ini pause-nya sampai mana ya. Cuman di sini ada King of Pentacle, ada Four of Wands, ada Justice, ada Seven of Cups, sama ada the Moon, the Star. Jadi aku ulang lagi ya. Tadi aku baru jelasin yang ini. Saat ini, momen ini, kamu nonton, dia sedang memimpikan dirimu atau sedang menghayal tentang dirimu. Kamu more likely sudah mengenal orang ini. Kalau dari King of Pentacle ini validasi orang yang secara finansialnya bagus. Cuman aku melihat untuk beberapa dari kalian, beberapa ya, gak semuanya, kamu berhubungan sama seseorang yang pernah membangun sebuah komitmen tapi kandas. Terus di sini lagi-lagi ini validasi tentang fertility. Jadi kemungkinan this person want to have a baby, atau memang sangat subur, sangat makmur. Terus dari aku ngelihatnya dia selalu mendapatkan informasi tentang dirimu. Dari the King of Pentacle sendiri, dia adalah sosok orang yang kokoh, dalam arti kokohnya itu bukan hanya berdasarkan pembawaan, karisma aja, enggak, tapi dari secara realita, dia itu orang yang tidak gampang digoyahkan. Dalam arti, bisa dari segi finansial, kedudukan sosial, keluarga, dan yang lain-lain. Hubungannya lebih seperti kayak mungkin dia datang dari keluarga yang memang mempunyai nama baik, gitu. Contohnya seperti itu. Cuman yang namanya ini kan batu ya, it already shaped like this sejak dia lahir. Terus dari the Four of Wands sendiri, ini berhubungan sama sosok orang yang aku bilang, it's like mirroring lah. Kamu punya prinsip yang bagus, dia punya prinsip yang bagus. Kamu punya culture sendiri, dia punya culture sendiri. Kamu punya tata kerama sendiri yang diajarkan orang tua dan keluarga, dia juga punya seperti itu. Bukan berarti ini perbedaan yang tidak bisa disatukan. Tapi kalau kamu lihat ini kan, ini pohonnya berseberangan loh, tapi ini bisa disatuin gitu, karena kalian memiliki visi misi yang sama gitu. You have banyak perbedaan sebenarnya. Maksudnya perbedaannya tuh bukan berarti perbedaan yang kayak aku defensif nih gara-gara perbedaan ini, enggak, tapi lebih seperti oke, aku apresiasi banget perbedaan ini gitu. Dalam arti gini, dia sama sekali nggak melihat ada sebuah problem dari sebuah perbedaan itu. Malah dia semakin kayak oke, ini ada sesuatu yang aku bisa belajar dari kamu gitu. Contoh perbedaan ya, kalau mau tahu contoh, I don't know, culture, warna kulit, adat istiadat, atau keyakinan, atau bahkan kayak cara orang tua kalian berdua mendidik kalian, itu beda. Yang satu strict parents, yang satu kayak open up banget, kayak benar-benar open minded parents ya gitu loh. Jadi tapi itu bukan berarti membatasi, malah itu perbedaan itu malah bikin nyambung. Terus dari Justice sendiri ini kan ada butterfly, jadi banyak transformasi yang orang ini alamin. Cuman kalau aku ngelihatnya ada sisi dia yang kamu nggak tahu. Jadi this person always sebenarnya kayak guardian gitu loh. Kalau aku lihat ya, sisinya kayak guardian. Entah ini bisa untuk kamu atau untuk orang-orang sekitar. Jadi dia menjaga, tapi bukan berarti dia menjaga kayak oke, aku datengin kamu, aku jagain kamu, enggak. Tapi ini lebih seperti kayak aku jagain kamu dari jauh. Kamu nggak perlu tahu aku ngelakuin apa untuk kamu, gitu. Terus dari sini orang yang suka menghayal, visualisasinya bagus. Dia punya banyak mau. Dia punya banyak pilihan soal kehidupan. Dari The Star sendiri, aku ngelihatnya cukup populer nih orang. Dia bisa healing, populer, dia selalu dikelilingin sama bintang-bintang juga. It means lingkungan sekitarnya orang-orang yang juga punya influence gitu. So aku bakalan lihat, kita cari validasi lagi dari the color of this person ya. Ini bisa warna auranya, atau warna favorit, atau bahkan ini warna-warna sekitar. Di sekitarannya dia ada warna apa? Aura orang ini apa?
ada purple, ada orange, ada gold. Oke. Pertama, divination, intuition, spirituality, transformation, indigo. Jadi kemungkinan orang ini juga punya intuisi yang bagus. Dia orang-orang yang paham soal spiritual, atau untuk kalau misalnya di Indonesia tuh kan kita ada supranatural ya. Dia juga paham untuk hal itu. Dia memahami jalan spiritual itu kind of different sama pemahaman soal agama. Dia bisa divination, bahkan ada juga beberapa dari mereka kamu berhubungan sama orang yang bisa melakukan sebuah prediksi. This is purple, very knowledgeable ya, pintar banget orangnya. Happy, justice, creative, flexibility, and power. Kamu bakal ngerasain powernya dia seperti apa. Orang yang punya power gede, ada dua kemungkinan. Kita bakalan ketarik ke orang itu, atau kita ngerasa terintimidasi. Jadi yang namanya power itu lagi-lagi kita akan ngerasain lah vibe-nya. Ini bukan sesuatu hal yang bisa dilogikakan atau dijelaskan dengan kata-kata. Power itu kayak pembawaan, cara dia membawa diri, cara dia menempatkan diri. Dia bukan tipe orang yang mau ditindas sama orang lain. Dia bukan tipe orang yang mau disuruh-suruh orang lain atau diatur orang lain. Dia yang atur. Happy, pembawaannya happy dan positif. Orang yang kreatif, dia orang yang fleksibel walaupun dia punya power. Dia mengutamakan kejujuran, keadilan. Gold, fortune, alignment, talent, and strength. Lagi-lagi ini soal kekuatan. Dari fisik juga kelihatan ya, dia orang yang strong. Kamu bakal ngeliat orang ini tuh fisiknya tuh kokoh. Kalau misal kamu berhubungan sama laki-laki, dia punya otot-otot. Tapi kalau kamu berhubungan sama perempuan, aku ngomongin gendernya saat ini, kamu berhubungan sama sosok orang yang punya healthy lifestyle lah. Lagi-lagi, kamu kalau misalnya mau berhubungan sama feminine atau masculine, fisiknya bakalan kelihatan kokoh karena dari lifestyle-nya dia. Fortune itu soal keberuntungan, soal finansial balik lagi, atau kenyamanan finansial dari kecil. Enlightenment itu adalah pencerahan. Jadi dia akan selalu mendapatkan sebuah kejelasan dari situasi. Talentnya banyak. So, aku bakalan lihat pesan dari Oracle card for you. Tell me what will happen to this connection. Tell me what will happen to this connection. Ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi, ini ngomongin soal perbedaan tadi. Jadi ada spiritual path, kamu sama dia yang beda. Di sini juga ada influence, bisa dari keyakinan masing-masing. Untuk hubungan ini, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Contoh, kamu berekspektasi berhubungan sama orang yang lebih tua daripada kamu, ternyata kamu berhubungan sama orang yang lebih muda, si soulmate kamu. Jadi, ekspektasi kita, kadang kan kita mau ini itu, tapi yang di atas berikan adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi, keep an open mind. Let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Aku ngelihatnya semakin kamu mencoba mengulik orang ini, kamu akan semakin ditutup matanya. Jadi sometimes kayak pasir hidup. Jadi semakin kita gerak, kita semakin bisa tenggelam. Sama kayak gini. Semakin kamu mencoba untuk kulik, semakin kamu gak akan tahu. Jadi allow the situation to unfold naturally, secara natural aja. True love, this is a romance of a lifetime. Kamu bakalan experience jenis percintaan yang sekali seumur hidup sama orang ini. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. This spirit guide, angel on power, like God and goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Queen of Pentacle.
Page of Pentacle sama ada Page of Wands. Lot of pages in here. Why? There, man. Yang aku lihat nih, jika ada sebuah persatuan itu juga membutuhkan bantuan dari orang sekitar ya. Cuman dari Queen of Pentacle istilahnya for you at this moment you need to focus on your financial situation. Jadi kalau aku lihat memang dalam waktu dekat belum ada sebuah persatuan atau belum ada sebuah pergerakan yang lumayan signifikan. Karena kalau yang namanya The Hangman istilahnya masih pasif dua-duanya. You still have your own problem, dia juga masih ada sesuatu hal-hal harus dia selesaikan. Cuman dari Page of Pentacles sama Page of Wands, peluang untuk itu ke arah hubungan memang ada. Cuman balik lagi, ini dibutuhkan kekreativitasan kamu, gimana caranya untuk bisa open up. Karena kayak masing-masing itu balik lagi masih punya gini, kayak pohon itu kan harus tumbuh nih, yang tadi aku bilang kayak gambarnya gini, ini kan harus tumbuh agar bisa menyatu. Jadi fasenya harus ada yang tumbuh dulu, bisa kamu yang harus tumbuh menyamai dia atau sebaliknya seperti itu. Jadi kalau dari sini harus ada sesuatu hal yang kamu prioritaskan dulu. Untuk kalian yang energi feminin, please fokusin untuk bisa berkembang, untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Bisa apapun yang kamu ngerasa kurang saat ini, apapun yang harus kamu perbaiki. Pertama, you need to accept yourself dulu. Terus, kalau kamu mau raih finansial, karir, raih dulu itu. Terus, kalau misalnya yang kalian energinya maskulin, yang harus kalian lakukan adalah memberikan menyiapkan diri untuk bisa melindungi. Di sini juga ada The Hangman, it means ada sebuah limbo, artinya berada dalam situasi yang itu-itu aja, harus keluar dari situasi itu. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. And then, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next